Dan kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Kali ini kita akan melihat dan akan membahas bagaimana berjalannya dunia politik di dalam negeri. Salah satunya adalah terkait konsolidasi dari Partai PDI Perjuangan dan sepertinya kali ini mendapatkan sebuah goncangan dari internal itu sendiri. Kenapa dikatakan goncangan? Karena memang pada kemarin tepatnya bahwa ada sebuah spanduk yang bersifat menyerang dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Bahkan telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam spanduk tersebut terdapat tulisan ketum ilegal dan pengkhianat rakyat. Tentu saja ini adalah sebuah kemarahan yang memang seolah ditujukan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Entah apa motivasinya, yang jelas kata-kata tersebut memang telah dituliskan oleh beberapa pihak yang tidak diketahui limbahnya karena memang kita tidak tahu siapa yang menulis tersebut. Apakah dari warga sipil atau dari pihak-pihak yang lain. Bahkan internal PDI Perjuangan sendiri sudah menetapkan status siaga. Dan tentu saja ini sangat menyita perhatian kita semua dan bagaimana kali ini ada peran Puan Maharani yang memang sangat krusial dalam internal PDI Perjuangan. Dan banyak yang mengatakan bahwa buntut dari semua ini adalah terkait blunder fatal dari Ketua Umum memecat Pak Jokowi, kemudian dari arogansi Sekjen itu sendiri. Kita tahu bahwa Hasto Kristianto sangat mengkritik keras apapun yang berkaitan dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Bahkan Hasto sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi sudah bukan lagi bagian dari Partai PDI Perjuangan. Namun ada yang menarik dari sikap internal PDI Perjuangan, ada beberapa perbedaan pandangan yang seolah tidak terselesaikan dan mengemuka ke publik. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu bahwa sikap Hasto yang belum mengakui wakil Presiden Gibran. Namun di satu sisi, Puan Maharani telah menyatakan jauh-jauh hari sebelum video ini dibuat bahwa kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka meskipun tidak menempatkan kader PDI Perjuangan dalam Kabinet Merah Putih. Tentu saja ini ada sebuah pernyataan yang memang saya rasa untuk menyelamatkan citra PDI Perjuangan dengan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Plus. Entah Pak Prabowo akan menerima atau tidak, tentunya kita harus menyimak ini secara tuntas. Yang juga turun secara bertubi-tubi, produksi beras kita membanggakan. Ini adalah akibat kerja keras semua KL, juga dukungan dari semua pemerintah daerah. Saudara-saudara, saya tegaskan lagi, kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional. Kita harus punya lumbung pangan provinsi. Kita harus punya lumbung pangan kabupaten. Kita harus punya lumbung pangan desa. Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita ribuan tahun. Kita belajar tiap desa punya lumbung desa. Semua suku, semua daerah di Nusantara ini. Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita. Tiap desa harus punya tanah yang diamankan untuk cadangan desa itu. Setiap lereng, setiap bukit, setiap lahan di desa harus kita manfaatkan secara baik. Hanya dengan swasembada ini kita akan aman dan kuat. Swasembada energi juga merupakan prioritas dari strategi transformasi kita. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita diberi karunia luar biasa. Mungkin hanya 3 negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu yang tidak lama lagi bisa 100% swasembada energi dan dari tanaman yang merupakan sumber energi terbarukan. Hanya 3 negara kemungkinan: Brazil, Kongo, Indonesia.
Karena itu kita harus pandai manfaatkan karunia ini. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh malas, dan kita tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak produktif. Saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk menegakkan hukum. Apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang akan saya jalankan. Semua pelaku ekonomi harus sekarang mematuhi semua ketentuan. Kewajiban kepada negara harus dilaksanakan. Kita harus memerangi penyeludupan. Penyeludupan ini menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Saya ulangi, penyeludupan menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Kita harus memerangi penyeludupan ke dalam dan keluar. Kekayaan kita tidak boleh kita biarkan diselundupkan keluar Indonesia. Karena itu, selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini.